Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh kembali bertemu dalam program Makin Dekat Tuhan untuk kita sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, beberapa dari kita mungkin pernah mengalami mujizat Tuhan. Beberapa mungkin sedang berdoa mengharapkan mujizat dari Tuhan. Dan ketika mendengar kata mujizat, yang seringkali terpikir oleh kita adalah keajaiban. Terjadi secara cepat atau prosesnya instan dan tentunya membawa suatu kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kisah Naaman untuk melihat bagaimana mujizat Tuhan bekerja dan bagaimana kita bisa memaknainya dalam hidup kita, atau apa sih tujuan dari mujizat Tuhan buat kita orang percaya. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang masih Tuhan percayakan buat setiap kami. Kami bersyukur buat nafas hidup, kami bersyukur buat kesehatan, kami bersyukur buat orang-orang di sekitar kami yang Tuhan masih tempatkan di sekeliling kami. Dan kami bersyukur untuk setiap aktivitas yang masih Tuhan percayakan untuk kami dapat jalani sepanjang hari ini. Dan kalau kami boleh memulai hari kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami, memberikan kami kepekaan, kelemah lembutan untuk boleh mengerti apa yang firman Tuhan mau sampaikan, sekaligus juga ketaatan untuk kami boleh melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan bagi kami. Terima kasih, kami pertaruhkan waktu ke depan ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita mau membuka Alkitab kita, nats yang diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Berjudul Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seseorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seseorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu
bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah Naaman dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan Yahweh." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 bagian yang mau kita pelajari dari nats yang baru saja kita baca. Yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Siapakah Naaman? Ayat yang pertama menyebutkan bahwa Naaman adalah seorang panglima tentara Aram, seorang jenderal, seorang yang perkasa, disegani, dan berhasil. Naaman bukan hanya seseorang yang hebat dan berprestasi sehingga dia disebut sebagai pahlawan, namun juga dipandang tinggi dan disayangi oleh tuannya yang adalah Raja Aram. Tapi terlepas dari segala kemewahan profil seorang Naaman, sayangnya Naaman mengidap penyakit kusta. Penyakit yang pada zaman itu bukan sekedar penyakit yang menggerogoti fisik dan tidak tersembuhkan, tapi juga penyakit yang memalukan, sangat hina. Tampak di ayat berikutnya sampai ayat yang ke-7, ketika Naaman mendengar informasi dari seorang anak perempuan Israel perihal seorang nabi di Samaria yang dapat menyembuhkan penyakit kusta, dan Naaman meneruskan informasi tersebut kepada Raja Aram. Raja langsung meresponinya dengan bersurat kepada Raja Israel. Dan Raja Israel tampak gusar setelah membaca surat dari Raja Aram. Ada kemungkinan Raja Israel khawatir jika harapan dari Naaman untuk sembuh ternyata gagal, sehingga dapat berakibat kepada bangsa Israel. Lalu bagian yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Naaman datang dan
Naaman pergi. Naaman segera mendatangi rumah Elisa. Naaman tidak mengirim utusan untuk menjemput Elisa datang ke Aram, datang ke rumahnya. Sekalipun Naaman seseorang yang terpandang dan dalam kondisi yang sangat tidak baik-baik saja. Naaman datang karena Naaman membutuhkan Elisa. Naaman tahu diri, tapi Naaman tidak tahu siapa Elisa dan siapa tuan dari Elisa. Naaman berpikir apa yang diperkirakannya, apa yang sudah dilakukannya, dan apa yang telah dibawanya sudah cukup. Naaman memiliki ekspektasi, Naaman melakukan kalkulasi, dan segera Naaman eksekusi. Sama seperti yang selama ini Naaman lakukan sebagai panglima perang, bukan? Naaman melakukan jalan ninjanya. Namun ekspektasi dan kalkulasi Naaman hampir saja membuatnya kehilangan kesempatan untuk mengalami mujizat Tuhan. Bahkan lebih jauh daripada itu, dapat membuat Naaman jatuh ke dalam dosa. Elisa sudah mengundang Naaman lewat Raja Israel. Elisa pun sudah memberikan instruksi Tuhan yang jelas kepada Naaman lewat perantara untuk mendapatkan apa yang diharapkannya, yaitu kesembuhan. Tetapi itu tidak seperti yang dipikirkan, tidak seperti yang diperkirakan oleh Naaman, sehingga Naaman berpaling dan pergi dari Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Naaman taat, baru Naaman melihat. Saudara, manusia bisa gagal dalam berencana, namun tidak dengan Tuhan. Ada suara yang kembali menegur kebodohan Naaman, suara dari orang yang dipercayainya. Dan bersyukurnya kali ini Naaman tidak menuruti ego dan ekspektasinya sendiri. Namun Naaman mau taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan lewat perantaranya. Dan ketika Naaman taat, Naaman mengalami mujizat Tuhan. Ketika Naaman mengalami mujizat Tuhan, Naaman melihat Tuhan. Naaman tahu, Naaman baru kenal siapa Tuhannya Elisa, Tuhannya bangsa Israel. Inilah maksud Tuhan ketika Tuhan menyatakan mujizatnya, yaitu sebagai tanda, dengan tujuan agar orang dapat melihat dan mengenal siapa Tuhan yang berkuasa melakukan mujizat. Puncak dari kisah Naaman bukanlah kesembuhan Naaman dari penyakit kustanya, namun perubahan hati dan hidup dari Naaman. Lantas apa yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita? Yang pertama adalah mujizat Tuhan dimulai dari kerendahan hati dan bekerja lewat ketaatan. Sekali lagi, mujizat Tuhan dimulai dari kerendahan hati dan bekerja lewat ketaatan. Sebagai manusia, baik secara sadar ataupun tidak, seringkali kita begitu mengandalkan diri sendiri, mengandalkan pengalaman kita. Sekalipun pada saat yang sama, kita sedang mengharapkan mujizat dari Tuhan. Kita berharap sama Tuhan, tapi lupa menanggalkan diri kita. Mengandalkan Tuhan bukan sekedar tangan yang mengadah, meminta, tapi juga hati dan hidup yang taat sepenuhnya sama Tuhan. Yang kedua, mujizat Tuhan memulihkan sekaligus mengubahkan. Mujizat Tuhan bukan sekedar keajaiban, tetapi tanda yang menunjuk kepada Allah
dan mengarahkan manusia kepada iman dan pengenalan akan Dia. Mujizat Tuhan bukan hanya menyentuh hidup kita hari ini, tetapi seharusnya mengubahkan arah hidup kita selamanya. Yang ketiga, mujizat Tuhan tidak jarang datang lewat hal-hal yang sederhana, bahkan terkadang lewat hal yang menurut kita tidak masuk akal. Dalam kisah Naaman, mujizat Tuhan diawali lewat suara anak perempuan yang adalah seorang pelayan, seorang budak. Kiranya kita boleh memiliki hati yang peka akan suara-suara, akan hal-hal, akan tanda-tanda sederhana dalam hidup kita, yang mungkin menjadi awal dari sebuah mujizat Tuhan dalam hidup kita. Atau bahkan hidup kita dapat menjadi suara anak perempuan yang menyuarakan kabar baik Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan, agar mereka boleh mengalami mujizat Tuhan dan mereka boleh mengenal Tuhan, mereka boleh melihat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami seringkali mengharapkan Tuhan bekerja dengan cara yang besar dan ajaib. Namun kami lupa bahwa Tuhan juga hadir dan bekerja lewat hal-hal sederhana. Ajarlah kami untuk selalu taat, meski kami tidak selalu mengerti. Dan biarlah lewat ketaatan kami, kuasa-Mu boleh dinyatakan. Kami rindu mengenal Engkau lebih dalam, dan bukan hanya menerima pertolongan-Mu, tetapi sekaligus juga mengalami perjumpaan dengan pribadi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.